Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran hari ini kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini saya mau mengabsen dulu ya. Adib Mas Danul, Anom Fijar, oke, Faldi. Ya, sebelum kita memasuki bab selanjutnya, di sini saya mau mengingatkan kembali pelajaran yang telah lalu. Di sini sudah pernah melihat petir enggak? Pernah. Kira-kira kejadiannya petir itu bagaimana? Ada apa aja di dalam petir? Kekuatan listrik yang sangat besar. Nah, kekuatannya dari mana? Kok ada kekuatan listrik yang sangat besar? Hah? Ya, berarti petir itu diawali dengan apa? Dengan terelapan cahaya ya. Nah, dengan cahaya itu baru adanya suara gemuruh, bisa datang bersamaan, bisa datangnya ada jaraknya. Kenapa? Karena adanya kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Nah, oke, di sini berarti kita akan mempelajari ya, mempelajari atom, ya, akan mempelajari atom, terus ada hukum Coulomb, ya. Gunanya buat apa kita mempelajari atom dan hukum Coulomb di sini? Ya, kegunaannya di kehidupan kita sehari-hari, kita akan mengetahui muatan-muatan yang ada di dalam suatu benda. Dan di sini berarti tujuan pembelajaran kali ini, ya, kita akan menjelaskan konsep atom dan muatannya. Bahwasanya di atom ini nanti ada 3 macam atom, ya, ada atom netral, positif dan negatif. Nah, di sini kita akan menentukan interaksinya, interaksi yang terjadi pada atom. Nah, selanjutnya di sini juga kita akan menghitung gaya Coulomb. Terus prinsip kelistrikan pada sistem saraf manusia. Ya, berarti ketika kita ada rangsangan, ya, kita akan nantinya rangsangan itu menuju otak kita dan kita akan menanggapi suatu rangsangan tersebut. Itu namanya ke saraf manusia. Nah, selanjutnya jenis-jenis hewan yang menghasilkan listrik. Berarti nanti kita akan mempelajari macam-macamnya hewan yang menghasilkan listrik. Di sini akan menampilkan suatu atom, ya. Jadi nanti di sini kita tunggu dulu videonya. Atom itu nantinya terbagi menjadi 3, ada atom netral, positif dan negatif. Oke, berarti nanti ketika si atom ini muatannya netral, berarti muatan positif dan negatifnya sama. Jadinya ketika digabungkan dia akan netral, ya. Akan tapi ketika muatan atomnya ini positif, berarti muatan positifnya lebih banyak daripada muatan negatif. Itu namanya atom positif. Nah, ketika atom negatif berarti muatannya yang negatif lebih banyak daripada yang positif. Coba itu yang di tangan ada balon, ya, dan ada juga penggaris, ya. Coba penggarisnya digosok-gosokkan ke rambut dan nanti didekatkan dengan potongan-potongan kertas. Ya, atau balon yang digosokkan ke benang wol kalau balonnya. Ya, dari yang berhasil, kira-kira apa yang terjadi ketika sudah panas, sudah langsung ditaruh di atas kertasnya. Dan ketika penggaris didekatkan ke potongan kertasnya,
Apa yang terjadi? Menempel. Kenapa kok menempel? Karena apa? Karena apa? Ya, karena di situ kenapa sih penggaris ini kok menempel di kertasnya? Karena muatannya yang satu positif, yang satu negatif, dia akan tarik menarik. Nah, di sini karena kan sudah berkelompok ya. Terus yang apa ada di laptop itu adalah untuk diskusi kalian ya. Di situ ada yang namanya ke bawah. Nah, di sini lembar kerja tentang listrik statis ya. Di sini kalian untuk berdiskusi mengerjakan ini dengan kalian praktek secara kelompok. Sudah bisa on semua? Sudah? Yang kelompok satunya sudah on? Sudah. Oke, kalau itu coba kalian diisi, tinggal klik aja ya, memilih ya. Bisa nggak? Nah, itu diisi. Sambil diperhatikan ya, nanti di akhir sesi kita ada soal untuk mengecek pemahaman kalian ya. Udah selesai semuanya? Udah. Oke, kalau sudah nanti ada salah satu yang presentasi. Silakan, ada yang mau mengajukan? Ayo, siapa yang mau presentasi? Siapa? Dadah, kelompok sini. Oke, bisa berdiri. Dari nomor 1. A. Lengkapilah gambar atom di bawah ini. Yang pertama, lintas elektron, yaitu sebuah lintasan bundar yang mengelilingi antara negatif dan positif. Ya, selanjutnya. Yang kedua, muatan positif, itu namanya proton. Yang kedua, netral. Tentukan jenis atom di bawah ini dengan alasannya. Yang pertama, muatan positif dan netral. Jawabannya adalah netral, karena jumlah proton dan lebih banyak sama dengan jumlah elektron. Yang kedua, memiliki 2 positif dan 2 netral dan 1 negatif di lintasan elektron. Jawabannya positif, karena jumlah proton lebih banyak dari jumlah elektron. Yang ketiga, muatan positif 1 dan netral 1 dan memiliki 2 buah muatan negatif di lintasan elektron. Jawabannya negatif, karena jumlah proton lebih sedikit dari jumlah. Oke, untuk hukum kolom kan tadi udah ada yang muatan positif, udah ada yang muatan negatif ya. Nah, di sini hukum kolom ini dia menerangkan tentang interaksi terjadinya 2 buah benda yang bermuatan didekatkan. Nah, di sini berarti ketika benda yang satu itu muatannya positif, yang satunya negatif, interaksinya akan tarik menarik. Akan tapi kebalikannya, jika semuanya bendanya bermuatan positif, dia akan tolak menolak. Begitu juga dengan yang muatannya negatif. Ya, yang satu negatif, satunya lagi negatif, akan ada interaksi tolak menolak. Materinya sudah selesai. Ya, di sini saya akan membagikan soal-soal mengecek pemahaman ya.
Sudah? Kalau sudah bisa dikumpulkan. Ayo. Ayo. Yang sudah dikumpulkan. Oke, untuk yang lain. Ayo segera dikumpulkan. Sudah selesai. Oke, karena semuanya sudah selesai, ya. Di sini saya akan mencoba melihat jawaban satu persatu dari kalian. Sudah banyak yang paham ya? Oke, udah banyak yang mengerti. Nah, di sini kita menyimpulkan apa yang tadi kita lakukan, ya. Dari yang pertama di situ adanya model atom ya. Contoh dari atom kita bisa membedakan mana lintasan atomnya, mana elektronnya, proton sama neuron. Terus ada lagi macam-macam atom. Tadi apa aja? Atom positif, atom negatif sama atom netral. Terus ada contoh-contoh perpindahan atom ya di situ tadi ya. Kita ambil satu. Dari contohnya balon sama benang wol. Berarti elektronnya berpindahnya dari apa ke apa tadi? Kain wol ke balon. Jadi balonnya bermuatan negatif, wolnya positif. Nah, untuk soal selanjutnya adanya interaksi ya. Ada interaksi yang benda yang negatif dengan benda negatif didekatkan, adanya interaksi tolak menolak. Benda satu bermuatan positif, yang satunya bermuatan negatif, tarik menarik. Oke, dari sini udah paham semuanya? Sudah. Oke, dari diskusi tadi ya, kami akan mengambil nilainya dari proses diskusi. Apa yang kalian kerjakan di situ ya, hasilnya apa dari proses kalian berdiskusi sama ditambahkan dengan hasilnya. Oke, untuk pertemuan selanjutnya ya, kalian nanti dibaca dulu bab selanjutnya adalah tentang listrik dinamis. Ya, kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.